Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin afdhalil makhlukin wa ala alihi wa ashabihi ansari dinihil awwalin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat keimanan, serta nikmat keislaman. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW yang telah banyak sekali membawakan kebaikan-kebaikan bagi kita khususnya umatnya hingga akhir zaman. Balik lagi bersama saya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membawakan riset penelitian pembelajaran pendidikan agama Islam yang bertepatan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Prestasi Cendikia. Dimulai dari profil pewawancara, yaitu saya sendiri, nama Novaldi Fadil Muafa, NPM 41882911200072, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 di mata kuliah Pembelajaran Agama Islam di Sekolah yang langsung diampu oleh Bapak dosen Irham MAPD. Mulai dari kata pengantar, yaitu tugas UAS mata kuliah Pembelajaran Agama Islam di Sekolah yang diampu oleh Bapak Irham MAPD ini, yaitu berkenaan dengan mini riset atau observasi tentang metode, kondisi pembelajaran, kurikulum yang dipakai, serta tema yang terkait dengan apa yang dipelajari di sekolah, yang mana mahasiswa langsung mewawancarai guru yang bersangkutan di kelas tersebut, yaitu saya sendiri, guna memahami metode atau cara mengajar, serta mengetahui paradigma dan cara pandang guru tersebut dalam mengajar. Nah, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, saya mewawancarai seorang guru di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Prestasi Cendikia, yang mana beliau adalah teman saya sendiri sewaktu pesantren di SMP. Kemudian kami bertemu kembali di perkuliahan, yaitu di Universitas Islam 45 Bekasi, dan kebetulan satu jurusan juga di Pendidikan Agama Islam. Beliau bernama Al-Ustadz Muhammad Nur Ihsan. Lama mengajar di sekolah tersebut, yaitu 6 bulan. Kemudian mata pelajaran yang beliau ajar adalah Pendidikan Agama Islam. Bahan ajarnya adalah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Kurikulum pendidikan yaitu kurikulum 2013 atau yang sama-sama kita kenal Kurtilas. Metode pembelajaran yang beliau gunakan yaitu adalah metode ceramah, diskusi, dan proyek. Ya, ada 3 teman-teman. Lalu ada strategi pembelajaran yang beliau gunakan adalah strategi pembelajaran kontekstual. Kemudian pendekatan pembelajarannya yaitu pendekatan pembelajaran kognitivistik. Kemudian kondisi pembelajaran yaitu membuat kelas sekondusif mungkin. Kemudian beliau menambahkan kalau kelas sudah terasa kurang kondusif, di mana siswa sudah ada yang kurang tertib, ada yang mengantuk. Nah, beliau menambahkan ice breaking atau sedikit selingan supaya berikutnya nanti siswa bisa kembali kondusif seperti sedia kala. Nah, ini dia tema pembelajarannya, yaitu beliau mengajar bab 7. Bab 7 yaitu berjudul Mawas Diri dan Introspeksi dalam Menjalani Kehidupan. Nah, tema pembelajarannya ada 4. Yaitu pertama, iman kepada malaikat, yaitu mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat. Kedua, tugas-tugas malaikat, yaitu mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Kemudian ketiga, hubungan beriman kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat, hikmah beriman pada malaikat, yaitu adalah membangkitkan semangat mukmin untuk selalu berbuat baik di segala tempat dan waktu.
Kemudian kurikulum yang dipakai adalah Kurtilas, kurikulum 13. Apa sih kurikulum 13 itu? Kurikulum 13 adalah salah satu kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, kurikulum 2013 sendiri ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep yang dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Kurikulum 2013 memiliki aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Nah, dalam aspek penilaian Kurtilas ini, aspek sikap dan perilaku atau moral adalah aspek yang penilaiannya yaitu sangat penting, teman-teman. Nah, kemudian ada metode pembelajaran yang Ustadz Muhammad Nur Ihsan gunakan di kelasnya, yaitu ada 3. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode diskusi, kemudian yang ketiga ada metode proyek. Pertama, metode ceramah. Apa itu metode ceramah? Yaitu metode pembelajaran dengan cara transformasi ilmu kepada murid secara lisan. Jadi si guru ini banyak menjelaskan ilmu, kemudian murid hanya mendengarkan saja. Jadi fokus terhadap perkataan guru yang menyampaikan ilmu. Kemudian ada metode diskusi, yaitu sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah dan dilakukan biasanya dengan berkelompok, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ada metode proyek. Model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar, teman-teman. Nah, kemudian ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang beliau pakai adalah CTL atau Contextual Teaching and Learning, yaitu adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Kemudian kita lanjut ke pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran apa yang beliau pakai? Yang beliau pakai adalah pendekatan pembelajaran kognitivistik, yaitu adalah suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada berpikir dan berproses mental dalam modifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, kontrol pikiran, serta proses-proses dan teknik-teknik yang berorientasi kognitif lainnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, ada 13 macam pendekatan kognitif. Pertama ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, kemudian ada orientasi, kolaborasi, menciptakan, edukasi, kemudian ada pendekatan yang berfokus pada masalah saat ini, kemudian ada pendekatan yang terstruktur, lalu ada pendekatan keyakinan, lalu ada pendekatan formula, dan terakhir ada mengevaluasi. Jadi seperti itu pendekatan pembelajarannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke komentar. Saya di sini akan mengomentari metode pembelajarannya, teman-teman. Ya, yang mana ada 3. Pertama yang saya komentari adalah metode ceramah. Nah, metode ini sebenarnya praktis. Sisi plusnya itu ada praktis dari sisi persiapan, efisien dari sisi waktu dan biaya. Dapat menyampaikan materi yang banyak, ya karena efisien waktu kan. Jadi materi yang bisa disampaikan itu banyak, teman-teman. Namun peserta didik cenderung kurang kreatif. Jadi peserta didik hanya diandalkan dalam mengingat saja, sementara otak tidak distimulasi untuk menciptakan sesuatu. Jadi cuma fokus aja gitu dengerin, cuma fokus ke apa yang guru sampaikan. Nah, sisi kurangnya di situ, teman-teman. Kemudian ada metode diskusi. Metode diskusi ini nilai plusnya memberi pemahaman pada siswa bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan, teman-teman. Memberi pemahaman pada siswa bahwa dengan berdiskusi, mereka dapat saling mengemukakan pendapat secara konstruktif, sehingga diperoleh keputusan yang lebih baik. Namun, pembicaraan terkadang menyimpang nih, sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Kadang jadi ada beberapa siswa di kelompok tersebut yang dia berbicaranya di luar konteks apa yang dibahas. Jadi bisa membutuhkan waktu yang panjang, teman-teman. Nah, kemudian metode ketiga yang beliau pakai adalah metode proyek. Metode proyek dapat memperluas pemikiran siswa yang berguna dalam menghadapi masalah kehidupan. Akan tetapi,
kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjang pelaksanaan metode ini. Jadi begitu kurang lebih teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu observasi yang telah saya lakukan di SMPIT Prestasi Cendekia, mohon maaf. Yang langsung saya wawancarai itu adalah guru pendidikan agama Islamnya, Ustadz Muhammad Nur Iksan. Apabila terdapat kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan karena kelebihan datangnya dari Allah, maka sebaik-baiknya bisa teman-teman manfaatkan, dan kekurangan tersebut datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ma'ana fi hayatina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.